Shalom Aleihim, saudara-saudaraku kekasih Kristus. Adakah di antara saudara yang tahu bagaimana sih caranya supaya hidup kita itu dapat selalu bahagia? Ada suatu cerita dikisahkan seorang pemuda sedang protes kepada Tuhan. Di dalam protesnya dia katakan, "Tuhan, hidupku ini tidak bahagia Tuhan. Aku lelah Tuhan, aku capek Tuhan. Ibuku ini cerewet sekali. Tiap hari marah-marah tidak kenal waktu. Seringkali menyuruh aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Aku capek Tuhan. Singkirkan ibuku dari hidupku. Aku lelah, aku ingin bahagia Tuhan." Tuhan pun mendengar doa protes dari pemuda itu. Kemudian Tuhan memanggil ibu pemuda itu sehingga ibunya meninggal. Pemuda itu seketika merasa bahagia, dia merasa merdeka. Tidak ada yang memarahi dia lagi, tidak ada yang menyuruhnya untuk bekerja berat lagi, tidak ada yang cerewet lagi kepadanya. Tetapi ketika hari berlalu berganti hari, dia mulai sadar bahwa saat ini tidak ada yang menyiapkan sarapan untuknya, makan siang, makan malam untuknya. Tidak ada teman untuk dia bercengkerama, bercerita. Tidak ada tempat untuk dia melampiaskan kesedihannya, menceritakan segala perjalanan hidupnya. Dan kebahagiaan yang sebelumnya dia pikirkan bisa dia dapatkan, sampai akhir hidupnya tidak pernah dia miliki. Saudara kekasih Kristus, cerita tersebut boleh mengajarkan bahwa seringkali manusia jikalau melihat perkara-perkara yang sedang terjadi, banyak melihat hal-hal yang negatif, yang melelahkan, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia marah, dan lupa bahwa banyak sisi positif yang terjadi. Sehingga fokus yang dilihat membuat dia tidak bahagia. Banyak mimpi-mimpi semu yang dia ciptakan yang tak pernah dia miliki untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada tertulis di dalam Amsal pasal 15 ayat 13, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Ketika kita mencoba berupaya untuk melihat setiap sisi positif dari perkara-perkara yang ada, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka hati kita dapat semakin tenang dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Karena hati yang tenang, yang damai sejahtera mendatangkan semangat untuk kita tetap optimis berjuang melewati setiap rintangan yang ada. Untuk itu saudara, kita boleh diingatkan bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri yang seringkali menuntut lebih dari apa yang sudah didapatkan. Kita ingin hal lain yang sekiranya itu lebih baik dari apa yang sedang kita alami. Sebenarnya kita harus berperang dengan diri kita sendiri. Berperang dengan ambisi kita, amarah kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita dari setiap hal yang sedang terjadi. Biarkan Roh Kudus yang menguasai diri kita di dalam hati kita, sehingga kita dapat berpikir lebih jernih. Dan banyak hal yang dapat kita temukan, segala sesuatu yang positif yang menuntun kita untuk kita menggapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu datangnya dari dalam hati kita, bukan dari luar diri kita. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita serahkan setiap perkara yang sedang kita tanggung ini di dalam tangan kasih Tuhan melalui doa. Bapa yang penuh kasih,
Kami ingin mengucap syukur atas setiap perkara yang boleh kami tanggung saat ini. Kami berterima kasih untuk sakit yang sedang kami derita, karena ada hal indah yang juga telah terjadi dalam kehidupan kami. Ketika cinta kasih orang terdekat kami rasakan dalam kondisi sakit kami. Kami pun juga berterima kasih apabila kami merasa sedang kekurangan, karena kami juga melihat cinta kasih Tuhan Engkau berikan itu melalui orang terdekat kami yang mengulurkan tangannya membantu kami. Kami ingin mengucap syukur ketika kami di tengah pandemi ini, karena pertolongan Tuhan pun juga datang dari banyak sumber, dan kami benar-benar merasakan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami pun juga bersyukur dalam setiap kehidupan kami ini, Tuhan selalu menunjukkan jalan. Engkau selalu memberi pelita untuk menerangi jalan yang harus kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus bersyukur dan kami ingin memiliki hati yang selalu menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa ini, rasa syukur kami ini di dalam cinta kasih Tuhan, tangan kuasa-Mu, hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber kebahagiaan yang sejati. Amin. Demikian saudara-saudaraku kekasih Kristus, sapaan rohani ini sekiranya menjadi pelita menuntun kita menuju kebahagiaan yang sejati. Sampai jumpa.